Kali ini agak berbeda, sambil tiduran saja. Langsung aja kita lihat yang pertama. Penak orang di bojo LC mas. Tak state ya, tapi bukan aja debat. Oke, masnya selalu membahas tentang mantan LC. Saya sendiri mantan LC guys, pemandu karaoke. Oke, bisa disebut juga puro. Masnya menikah dengan mantan LC bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, gagal semuanya. Kan sudah tahu LC seperti apa. Dari 100 orang LC hanya 1, 2, 3 orang yang benar-benar mencari duit. Yang lainnya itu yang nggak jelas, hanya kepingin foya-foya, ya mencari kesenangan. Nah kalau masnya menikah sampai 3 kali dengan mantan LC, fix kan sudah kelihatan, ya dah, hobinya apa, kelakuannya seperti apa. Jadi gimana ya guys? Tidak perlu kayak ini LC itu begini, kita sudah tahu semuanya. Jadi introspeksi sendirilah. Masnya itu berarti memang kelakuanku juga nggak bener, ngapain juga LC dinikahin gitu loh, ya kan? Kalau sampai 3 kali berarti masnya juga something wrong. So next time ya jangan diulangi lagi. Kalau kepingin dapat yang soleha, ya kita harus rajin-rajin ke pengajian, ya cari wanita-wanita yang biasa aja. Karena LC itu ya kayak gitu guys. Nggak semuanya tapi rata-rata buruk. Jangankan dengan laki-laki, dengan temannya sesama perempuan pun buruk. Kasih tahu, saya dulu mantan LC 1 tahun karena saya membutuhkan pekerjaan. Jadi saya di versi yang memang benar-benar cari duit, melakukan pekerjaan profesional, ya meskipun sekedar LC guys, pemandu karaoke. Buat masih next time cari yang baik-baik aja supaya berandanya nggak penuh dengan mantan LC. Oke, salam kenal. Pak, kata-katanya apa, Pak? Lah iya, nyambut gawe koyo ngene kok nyenengi LC. LC ku gak dicintai, Mas. LC ku ditumbas. Delok entah megane koyo ngene iki gak obah. Bisa enggak settingin dulu? Ada. Wis, Mas. Tumbas. Ada pengalaman enggak di situ? Waduh. Saya nggak pengalaman banyak di situ ya, tapi memang Purel aka LC itu ya profesi yang berada di dunia hiburan. Saya kayak anak SD menjelaskan LC adalah ABCDFG. Ada benernya tadi omongannya, dan mungkin itu juga jadi kayak BPS ya, pusat jatah statistik LC. Dari sekian LC hanya 3 saja mungkin yang benar dari 100. Berarti 97-nya adalah kira-kira 97-nya having fun ya. Ya seperti itulah, no comment, tapi ya menarik. Cukup sebagai informasi. Ikan swordfish. Tapi caranya itu yang bikin saya senang itu cara dia makannya itu ya apa ya? Ono cucuke dawa tetapi langsung iso diculno gitu. Ini termasuk apa ya? Termasuk yang katanya yang mancing-mancing itu seneng ya, kalau saat digondol sama ikan yang satu ini. Kita dengar bersama. Ini juga menurut saya bagus banget ya. If you're in sales, I'm going to give you one of the most profound things you've ever heard, and it's guaranteed to make you money. Scratching people's record like an album on a record player back in the day. He said, you're a salesman and people don't like you. He goes, they have a preconceived notion of how to act and reject you. And he goes, when a person says no to you, I used to knock on doors and sell steaks. Scratching people record. Jadi ada hal yang saya terjemahkan sedikit saja. Semoga saja terjemahan saya benar. Jadi kalau kita jual sesuatu ke orang itu, kemudian kita ditolak, itu kita coba untuk ice breaking gitu loh. Misalkan kita tawarkan apa namanya itu bangunan gitu ya. Pak, saya siap ngerjakan batu batanya. Enggak mas gitu. Kemudian kita lihat sepedanya bagus loh Pak, ini bannya beli di mana. Jadi ada kesempatan untuk kita perhatian ke dia, kemudian dia akan lupa gitu loh bahwa kita pernah nawarkan sesuatu ke dia, ke calon pembeli itu. Kira-kira begitu. Jadi kayak model ice breaking, atau kita sentuh sisi emosional dia dengan barang-barang yang dia punya gitu. Kemudian ya nanti ada kesempatan di situ. Oh ternyata orangnya ini baik gitu ya. Jadi
kita bisa tawarkan lagi barang kita. Intinya adalah membuat pertemanan ya, membuat ibaratnya itu ya membuat kesan yang baik. Berikutnya ini adalah video dari Green Day ya, sebuah band punk yang juga cukup tua dia, tuir. Tapi saya senang gitu lihat videonya gimana ternyata ini si tim ya. Tim ada tim khusus gitu yang mungkin Green Day bikin tim sosial media untuk awareness ke orang-orang gitu kan. Dan ini adalah apa ya, seneng ngelihat kayak ke panggung gitu loh, suasananya itu loh, dan bahasa-bahasanya itu keluar ya, bahasa kayak MF gitu keluar semuanya. Dan asik loh. Kalau sampai lihat sampai akhir ada juga lonjak-lonjaknya itu. Kalau ya macam ada konser dangdut koplo lah ya. Mungkin ini koploannya orang Amerika mungkin ya. Oh enggak sih, kalau orang Amerika senengnya country music. Di sana juga base-nya kuat, katanya begitu. Kayak di Indonesia ini yang kuat adalah dangdut koplonya, dan sekarang ini sudah ada tim ambiar juga, itu juga banyak yang suka ya. Ya beda selera lah. Tapi saya seneng gitu ada tim yang wah ngeleput, mungkin pakai gimbal ini kali loh ya, pakai gimbal karena emang bener-bener steady loh, bener-bener ini loh, bener-bener seimbang ya. Itu pakai GoPro doang ya. Tapi saya senang ngelihat ini timnya Jos ya. Sangat disayangkan juga ini adalah juga TikToker dan penggerak sosial ya, lawyer juga, yang saya senang dengan akunnya yang sering memberikan edukasi hukum ya. Dan saya kaget juga ternyata beliaunya tersangkut kasus suap kepada hakim. Dan ya apa ya rasanya ya memang apa ya, beliaunya juga dengan gentleman agreement-nya bilang siap dihukum, dan menurut dia ada permintaan gitu loh dari hakimnya. Ya saya sih tidak tahu gimana detailnya, tapi anyway, bahwa kemunculan Rumah Pancasila di TikTok, saya belum pernah lihat di YouTube-nya. Kalau sekilas di YouTube-nya memang sering mengadakan kegiatan sosial ya. Tapi di TikTok itu seneng gitu ngelihat penjelasan hukum ya, penjelasan tentang sebuah kasus atau sebuah apa ya, video kiriman dari TikToker yang lain. Seneng ngelihat hal semacam itu. Saya juga bersedih, dan semoga saja segalanya dapat menjadi lebih baik lagi. Itu aja. 11-12 dengan yang tadi itu juga ada juga di YouTube itu akun yang juga lawyer ya, namanya adalah Alvin Lim ya, dan sering mengkritik pedas dunia hukum gitu ya. Salah satunya adalah ya yang sekarang Anda lihat ini, yaitu mengomentari tentang satu instansi yang akhirnya instansi tersebut tidak terima dan melaporkan secara hukum yang kepada yang bersangkutan. Jadi emang Drawasi ya era saat ini. Kalau saya pun juga mikir panjang kalau bikin video-video yang seperti ini tuh efeknya gimana gitu. Tapi memang bagi saya ini menarik, dan itu terjadi orang-orang yang berusaha untuk menyuarakan hal tertentu itu akhirnya malah jadi blunder, malah jadi ada kontra dari yang dikritik gitu ya. Jadi ini juga menurut saya fenomena. Saya senang lihat Woko Channel di Warkop itu, lihatnya Woko Channel karena meskipun saya orang Surabaya, tapi kalau misuhnya Woko Channel itu janpol nggak teli ya, cok wis asu le misuh bajingan le, misuh kampret nih brodol ususe ya le misuh. Dan memang seneng lihat gitu di Warkop itu, biasanya kalau lagi tengah malam lihat Woko Channel. Dan yang ini itu bukan Woko Channel, tapi mungkin channel yang lain yang saya belum tahu. Mungkin saja habis ini saya akan browse. Tapi memang ya banyak sekali sitkom yang beredar di YouTube ya, dan orang-orang pada menikmati video tersebut gitu kan, yang lucu-lucuan. Tapi meskipun begitu ya tetap ada modalnya Pak Bro. Ada kamera, ada wireless juga, mic wireless, kemudian juga materi cerita gitu ya, materi cerita maksud saya, kemudian take, belum lagi editing.
Jadi memang banyak sekali pengorbanannya, itu banyak. Dan ya seperti itu kalau kita bikin konten di YouTube ini kan, saya sendiri seperti sekarang ini belum bisa tidur, padahal besok itu saya sudah janjian ya. Saya coba tadi sudah bikin video saja lah. Saya coba-coba untuk lihat-lihat video yang saya sukai, semoga saja itu bisa berkenan di meripat dengan semua ya, di pikiran dengan semua. Ngelantur malah, mulai ngantuk ya. Lanjut ke berikutnya, ini pasangan batanya Pak Bro, istimewa. Pasangan batanya kelas dunia, rapi sekali. Ini tukang mana ini? Ini tukang Tuban apa tukang Blora atau tukang mana ya? Matang batu bata merahnya kelas dunia, nyenengke kalau lihat tukang kerjanya seperti ini tuh. Ini pakai alat atau pakai cetok biasa ini? Maksudnya kan ada alat biasanya untuk mal-malan itu, ini kayaknya enggak pakai ini ya, kayaknya sih sekilas ya. Tapi istimewa Mas Bro, nyenengke lihat garapan street itu kelas dunia. Masuk pol. Era bakar duit sekarang selesai dan sudah ke default factory setting. Grab dulu juga bakar duit, Shopee juga bakar duit, hampir semuanya startup entah itu backingan dapat gelontoran dana dari asing atau tidak, itu selalu menghabiskan uang untuk promosi. Oh ya, namanya promo ya kan. Ya, kalau sudah promonya habis, uang orang Indonesia aja loh. Promonya habis ya sudah, nggak beli lagi. Kita menghargai pengennya ada promo terus, tapi ya uang itu kan terbatas ya. Dan inilah pentingnya mungkin era internet 3.0 kayaknya ya, yang mana saya pribadi, Anda pribadi yang mungkin konten kreatornya itu bisa langsung bertransaksi ke publik lewat lewat blockchain seperti itu. Atau juga kalau saya katakan sih back lagi ke door to door ya. Karena door to door ini juga penting sekali. Kita silaturahmi offline itu ke garapan, ketemu orang itu ya, itu juga salah satu titik closing paling kelas ya. Dan saya sendiri secara digital ya nggak gila-gilaan untuk misalnya ya ngiklan ya, karena emang dananya nggak ada untuk ngiklan. Tapi ya terusannya tuh ya udah, kita ngalir saja building organik, meskipun itu juga tidak banyak yang menganjurkan ya. Tapi ya wis pengen lah di sosial media oke, artinya kita tetap posting rutin. Tapi yang paling penting dari semuanya itu ya kita punya platform sendiri, entah itu bentuknya blog, entah itu bentuknya website. Ya kita harus punya sendiri, tidak tergantung pada tenan-tenan seperti ya tadi itu media sosial yang lainnya kayak Reels, kayak TikTok ya dan lain sebagainya. Nggak banyak tergantung dengan itu. Kalau misalkan perawatan seperti ini, waduh ya nyaman ya, nyaman kayak ditotok muka gitu loh. Muka itu dibersihin gak karuan, kinclong ya. Tapi kayaknya itu bukan di sini, di tempat lain, entah itu pastinya di tempat lain ya. Atau mungkin di sini, saya kurang tahu juga. Kayaknya sih di tempat lain ya. Dan widih, rasanya ditotok Pak Bro, istimewa Bro, mantap ya. Di salon seperti ini, kelas dunia. Nah, pol ya, mungkin kurang dikretek aja ya. Jadi punggungnya dikrek atau sirahnya dipeluntir kiri kanan. Walah lejar pol. Ternyata juga sekarang raja Inggris juga marah gitu loh. Marah sampai masalahnya menggugah seperti ini, apakah mencemarkan nama baik beliaunya yang ada di video ini ya. Itu saya karena memang freedomnya itu benar-benar freedom, dan pejabat publik itu harus juga dikritik. Jadi itu juga tidak jadi masalah besar, it's not a big deal. Dan yang mengunggah itu nggak tahu nanti dituntut undang-undang ITE versi Inggris atau enggak, karena biasanya kalau di sini itu ya dituduh mencemarkan nama baik ya. Upload video enggak kena undang-undang ITE lah ibaratnya. Tapi kalau di Inggris enggak tahu, mungkin karena terlalu bebasnya gitu kan, atau kita raja itu juga
pokoknya aku dadi raja wis karep-karepku, mau kritik apa urusanmu ambek agamamu, sing penting aku dadi raja, ya kan. Atau mungkin begitu, saya juga yes kira-kira begitulah. Kalau ada saunnya ya, apik pol ini. Ada warkop desa gini kan di daerah Ponorogo, ini sih di Kediri ya, di beres ya, badass itu keren. Dan kalau saya pernah di Ponorogo itu cangkir yang cuplik kecil itu, saya nganggapnya ngambil gelas kecil itu, terus ada kopinya itu ada jagung-jagungnya itu loh, itu nambahin nikmat itu, ada jagung-jagungnya itu ya. Plus juga kalau di Ponorogo dulu ada pecel godong jati, jadi nggak pakai daun pisang, pakai godong jati. Terus juga ada lamtoronya mentahan, enak pokoknya. Pecel Ponorogo is numero uno. Apa beda pecel Ponorogo sama pecel Madiun? Kok bahas pecel malahan. Kalau di pecel gak tahu ya, pecel Madiun atau pecel Ponorogonya. Kayak pecel Madiunnya itu ada serundengnya. Itu yang saya dengar dari teman saya. Katanya beda Ponorogo sama Madiun tuh serundeng. Ini juga spek ya. Kalau ongkos terima jasa dan material ya memang harus sesuai spek ya. Tapi kalau saya sendiri seneng dengan ongkos jasa saja, materialnya wis biar ditanggung sama pemilik rumah. Yang penting kita redikan material A, B, C, D, F, G gitu, kita kejar jasanya untuk garap aman. Ya, kalau sama material saya belum mampu. Hari AKA saya takut karena emang harga saat ini seperti sekarang ini kan, wih gila-gilaan harga bahan bangunan melonjak. Ya suatu ketika nanti pasti akan, kalau misalkan tuan rumahnya berkenan untuk diborong sama materialnya ya monggo, tapi kalau enggak jasa saja alhamdulillah. If you would have to pick a car, what would it be? A car for 1 year. You'll just drive. That's the only thing you will have. Then I think it would probably have to be a Porsche because the Porsche will always work. Anjurannya adalah Porsche. Apa sih yang bisa dipakai sports car yang bisa dipakai tiap hari untuk harian? Menurut orang yang paling banyak dicari dan kemudian paling banyak di-ban dari semua platform media sosial termasuk juga kerucu-kerucunya ya. Jadi dia di-ban. Kerucu-kerucunya gini maksud saya. Yang mainstream itu kan Reels, TikTok sama Reels, TikTok sama Facebook gitu. Itu yang mainstream. Sampai kerucu-kerucunya Uber ya dan kawan-kawan. Orang ini Andrew Tate ini memang banyak yang nggak suka ya, karena dia bicaranya kayak songong gitu. Kemudian juga merubah paradigma pola pikirnya itu diwalik-walik gitu. Akhirnya dia dirasa meresahkan dan di-ban di semua media sosial dan kerucu-kerucunya ya. Aplikasi-aplikasi yang lain dia di-ban. Kelas dunia ya. Kelas dunia. Kayak ini video terakhir ya tentang background hacker ini. Nanti mungkin kesempatan berikutnya saya akan ngomong-ngomong nunut trending Bjorka ya. Tapi ya wis gak nutut sih aslinya, cuma yo pengen meloi trending ya. Ya sekarang ini ternyata background bukan coding-codingan gitu. Ya nggak tahu, mungkin nggak tahu ya. Mungkin tesnya berbeda kali ya. Maksudnya tesnya kan biasanya fisik, ini sudah pegang komputer agak meliut. Baiklah kawan-kawan sekalian. Oh ya yang terakhir nih. Nah video ini nih gambar ini nih yang saya seneng gitu. Gambar ini yang saya seneng gitu. One Piece ya, adegan tadi itu. Adegan yang berikutnya saya bisa lihat di link yang ada di bawah. Dan memang Oda Sensei ya, Eiichiro Oda itu keren banget ya. Dan serba tidak terduga sampai istimewa lah. Nanti saya akan bahas khusus masalah One Piece mungkin di lain kesempatan. Pengobatan tradisional dan ini kearifan lokal yang kelas dunia ya. Dan ini mantap ya, mantap. Sama juga kayak kearifan lokal teman saya itu pernah di Jambi ya. Dan ada juga itu banyak yang sakti-sakti ya. Orang-orang sakti itu misalkan dari suku Kubu, orang Kubu itu saktinya nemen Mbak Bro, kelas dunia. Dan orang-orang semacam ini masih banyak juga. Sama juga ibunda yang satu ini mengobati alternatif dari pengobatan tradisional suku Dayak ya. Istimewa aja nih, istimewa. Jos ya, waduh rasanya kayak apa itu.
diengkok-engkok. Tapi ya alhamdulillah gini ini kearifan lokal dan harus terus dilindungi dan juga diteruskan ya. Ini betul bosku, memang ada tukang 160 keneknya 130, emang betul itu bosku, betul. Tapi ya kan ada tapinya bosku, itu area perumahan pribadi bosku yang Ya ini info menarik tentang tukang, biaya tukang ya 160, sekarang ada yang harus 70 juga karena ikut-ikutan harga BBM naik gitu. Ya memang beda sih pengerjaan rumahan dengan proyek ya. Tentu saja proyek itu biasa menangnya di lemburan gitu. Cuma yo kalau ya harian biasanya kalah dengan rumahan. Rumahan tuh emang mantap gitu. Belum lagi kalau tuan rumahnya baik, tuan rumahnya ini perhatian, mantap bis, mantap pol itu. Yang terakhir Mas Bro, ya suasana di penjara. Lihat Upin Ipin. Ya Allah, jangan sampai ya, jangan sampai anak turun kita, kemudian dulur kita terseret kasus hukum. Sakno nang penjara iku sakno Mas Bro. Keruntelan biasanya di luar tuh pegang HP satu-satu gitu kan. Nah di penjara ternyata satu TV digunakan puluhan orang ya. Lihatnya juga Upin Ipin. Itu saja yang saya akhiri ya. Sudah lama banget ini, sudah hampir 30 menit. Semoga saja berkenan di hati para hadirin sekalian. Jangan lupa subscribe dan juga sebar atau share video ini. Sudah mulai ngantuk dan akan saya akhiri sampai sekarang di sini saja. Maksudnya saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.